Nahmaduka ya dal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil huda war rahmah al mab'utsu bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan mengucap alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga saat ini. Baik itu nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang kecil, dan nikmat-nikmat yang baru kita rasakan sebagai nikmat setelah kita memikirkan dan merenungkannya. Semoga kesyukuran kita atas nikmat-nikmat Allah itu lebih baik. Kenapa? Karena syukur atas nikmat Allah merupakan sebab datangnya nikmat-nikmat yang baru dan kekalnya nikmat-nikmat yang sudah ada. Para jemaah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang husnul khotimah yang kita bahas pada waktu yang lalu. Lawan dari husnul khotimah adalah su'ul khotimah. Para hadirin, su'ul khotimah adalah perkara yang sangat ditakutkan oleh setiap muslim yang solih. Kenapa? Karena su'ul khotimah dapat mengancam keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Su'ul khotimah merupakan pintu masuk pada kesengsaraan di alam keabadian nanti, yang diawali dari alam kubur sampai dengan alam akhirat. Karena itu tidak ada sesuatu yang paling ditakutkan oleh orang-orang mukmin yang alim selain keadaan yang buruk di akhir hayat. Hati mereka sangat risau, sangat cemas. Kenapa? Karena ada sabda Rasulullah alaihi wasallam yang memang begitu tertanam kuat di dalam benak dan sanubari mereka. Para jemaah, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul pernah menyatakan dan diawali dengan sumpah terlebih dahulu untuk menegaskan kebenaran apa yang akan disampaikannya, sekaligus meminta perhatian serius kepada orang-orang yang mendengarnya. Apa kata Rasul? Beliau bersabda begini, "Fawallahilladzi la ilaha ghairuh." Demi Tuhanku yang tidak ada Tuhan, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi selain Dia. Innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu dhira'in aw dhira'aini. Ada seseorang yang melakukan amalan-amalan ahli surga dalam hidupnya sehingga jarak dia dengan surga itu tinggal 1 hasta atau 2 hasta saja, sudah sangat dekat.
Boleh jadi orang mengklaim ini calon ahli surga karena melihat kesolehannya, tapi fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, di ujung-ujung kehidupannya ia melakukan amalan-amalan ahli neraka, fayadkhuluha, lalu ia masuk neraka. Nah, inilah yang dikhawatirkan para jemaah oleh orang-orang saleh. Sementara setiap hari banyak kabar beredar di tengah-tengah masyarakat, ada orang-orang yang meninggal atau mengakhiri hidupnya di dunia berbalut dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh su'ul khatimah itu sesuatu yang sangat hina di hadapan Allah Azza wa Jalla dan tercela di mata manusia. Para jemaah, apa sih su'ul khatimah? Su'ul khatimah itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan akhir kehidupan yang buruk. Lawannya adalah husnul khatimah, ending yang baik, yang mulia. Banyak definisi disampaikan oleh para ulama tentang husnul khatimah, para jemaah. Antara lain begini, su'ul khatimah merupakan perkara besar dan kerugian yang amat sangat, juga pintu menuju kesengsaraan yang abadi. Itu seorang hamba meninggal dalam keadaan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, ruhnya dicabut dalam keadaan dia bergelimang dosa dan maksiat, lalu menemui Allah dengan membawa dosa-dosanya itu. Dan di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dia dalam keadaan berlumuran maksiat dan kejahatan. Alangkah buruknya akhir kehidupan seperti itu, dan itulah yang dikatakan tadi perkara yang sangat ditakutkan oleh orang-orang yang bertakwa, karena mereka selalu berupaya semaksimal mungkin untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla melalui ibadah-ibadah yang telah disyariatkan, baik yang bersifat vertikal langsung kepada Allah atau ibadah-ibadah sosial. Para jemaah, itu su'ul khatimah. Para ulama menjelaskan ada dua tingkatan su'ul khatimah. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling buruk. Tidak ada keburukan yang lebih buruk dari ini, yaitu seseorang meninggal dunia dalam keadaan hati, jiwa, dan pikirannya didominasi oleh kekufuran, oleh kesyirikan, oleh kemunafikan, dan pembangkangan-pembangkangan terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling buruk para jemaah. Sehingga dia dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sedang tenggelam dan berlumuran, berkubang dosa dan maksiat. Itu yang paling parah. Yang kedua, yang lebih rendah dari itu, yaitu seseorang meninggal dunia dalam keadaan hati, jiwa, dan pikirannya dikuasai oleh syahwat, yaitu rasa cinta yang berlebihan terhadap keduniaan. Cinta dunia itu memenuhi seluruh ruang dadanya, memenuhi seluruh ruang pikiran dan jiwanya. Saat ia mati, yang ada dalam benaknya, yang ada dalam pikirannya cuma bagaimana harta yang sudah dicari, yang sudah didapat, yang sudah dikumpulkan dan sudah dinikmati sebagiannya. Lupa
kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang lebih rendah. Tapi intinya dua-duanya buruk. Dua-duanya disebut dengan su'ul khotimah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga, memelihara, dan menjauhkan kita dari keadaan seperti itu para jemaah. Kemudian para ikhwatu iman, apa yang menjadi sebab dan yang mengakibatkan seseorang mengakhiri hidup di dunia itu dalam keadaan su'ul khotimah? Apa sebabnya? Faktornya apa? Banyak faktor para hadirin. Kita coba rinci satu demi satu. Faktor yang paling utama dan paling pertama adalah akidah yang rusak atau rusaknya akidah. Ini adalah faktor yang paling utama para hadirin. Akidah fasidah wa dhalalah. Akidah yang rusak, akidah yang sesat. Para jemaah, akidah yang sesat itu merupakan pangkal semua penyimpangan dalam hidup ini. Pangkal segala keburukan dan kejelekan, induk dari segala macam kebebrokan, itu akidah yang rusak. Orang yang akidahnya rusak, jalan hidupnya akan rusak. Karena jalan pikirannya rusak, pola pikirnya rusak. Kalau pola pikirnya rusak, maka pola sikapnya rusak. Dan pola tindaknya juga rusak. Dan akidah yang dolalah atau fasidah ini para jemaah adalah dapat menghapus segala jenis kebaikan, membatalkan segala jenis kebajikan, dan dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Kita akan mengutip beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menegaskan akidah yang sesat. Akidah yang rusak itu membatalkan amal. Tak tersisa, amalnya tak dihargai oleh Allah, tak dinilai barang sedikit pun. Pertama di surat An-Nur ayat 39 Allah berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabud dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Amal-amal orang kafir itu ibarat fata morgana yang kelihatan ada air dari kejauhan, kelihatan ada air oleh orang yang kehausan dari kejauhan di saat terik matahari, sehingga ketika mereka mendatangi tempat itu tidak ada air, karena memang tidak ada air, riak seperti riak-riak air yang tampak dari kejauhan. Begitu Allah memberikan perumpamaan tentang amal orang-orang yang rusak akidahnya berupa kekufuran atau kesyirikan atau kemunafikan. Kemudian di ayat 18 surat Ibrahim juga oleh Allah diungkapkan dalam uslub amsal juga. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim karomadin ishtadat bihi rih fi yaumin asib la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Maaf. Para jemaah, perumpamaan orang-orang kafir itu, amal-amal mereka ibarat angin, ibarat debu yang ditiup oleh angin pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka sama sekali tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari kebaikan yang dilakukannya, dan itulah kesesatan yang jauh kata Allah. Debu yang ditiup angin tak bernilai, tak berbobot, tak berharga. Dan di akhirat kelak, dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah menyatakan, wa qadimna ala ma amilu min amalin
faja'alnahu haba'an manthura, dan kami hadapkan amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia itu, kami jadikan seperti debu yang ditiup oleh angin, debu yang bertebaran. Jadi para jemaah, itulah akidah saat fasidah dolalah, menghancurkan, membatalkan, dan menghapus seluruh amal kebaikan yang dilakukannya. Dan secara tegas juga di Az-Zumar ayat 65 Allah menyatakan, la in asyrokta la yahbatunna amaluka wala takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, maka kesyirikan itu akan dapat membatalkan amal-amalmu seluruhnya, dan kamu akan tergolong orang-orang yang merugi. Para jemaah, bahayanya itu ya, akidah yang rusak, kufur, munafik, fasik, kemudian syirik, membatalkan amal. Nah, kalau yang melakukan kesyirikannya itu adalah orang-orang yang mengaku beriman atau yang ngaku muslim, maka kesyirikan besarnya itu menghapus amal kebaikannya, menghapus sholatnya, menghapus puasanya, menghapus zakat dan amal soleh yang lainnya. Itu kata Al-Zumar ayat 65 tadi. Saya pernah menyampaikan di sini para hadirin, kesyirikan yang menyebar di tengah-tengah umat Islam menurut Ibnu Taimiyah ada 3 model. 1, syirik dalam doa. 2, syirik dalam sembelihan. 3, syirik dalam nadar. Semuanya adalah dosa besar syirik itu. Nah, jika orang mukmin melakukan hal itu, maka hapus habis amal-amalnya. Syirik dalam doa seperti apa sih para jemaah? Syirik dalam doa itu, seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menggunakan perantara orang-orang yang sudah meninggal dunia. Datang ke kuburan. Nah, orang yang datang ke kuburan itu ada 3 kategori, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling bahaya. Yang paling rendah adalah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tapi harus dilakukan di samping kuburan orang solih. Ia cari kuburan yang orang solih yang dikeramatkan. Ia datang ke situ lalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan keyakinan kalau berdoa kepada Allah di samping, di sisi kuburan orang yang solih itu akan cepat dikabulkan. Ini termasuk kesyirikan para jemaah. Kedua, lebih buruk dari itu, seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang sudah dikubur tadi sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Biasanya dengan menyebut kalimat bijahi, ya Allah, dengan kemuliaan orang itu, dengan kemuliaan si fulan yang sudah meninggal ini, kemuliaan wali ini dan wali itu, ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Ini yang disebut dengan tawasul syirki atau bid'i. Dan ini dulu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab di Mekah. Ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kalian menyembah berhala? Benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Begitu. Apa kata mereka? Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata mereka. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, tapi kami hanya menjadikan berhala-berhala tadi sebagai perantara antara kami dengan Allah Azza wa Jalla.
agar doa kami cepat sampai kepada Allah. Gitu kira-kira, lewat berhala ini. Sekarang bukan berhala, tapi kuburan. Makanya kenapa di awal-awal Islam Rasul yang mulia Nabi Muhammad alaihissalam melarang umat Islam ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena memang tradisi kekuburan itu seperti itu dulu. Setelah umat Islam kokoh imannya, kuat akidahnya, bersih tauhidnya, kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kata Rasul, aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silahkan kalian ziarah. Itu para jemaah tawassul. Banyak di Indonesia, di Jawa ini, kuburan yang dikeramatkan, pendoponya juga luas-luas, orang pada datang ke sana. Dan yang paling buruk adalah seseorang datang ke kuburan langsung minta kepada orang yang dikubur itu, Mbah, saya punya hajat di dalam hidupku, sebentar lagi mau pilkada nih Mbah. Kalau sekarang itu kan mau nyaleg nih Mbah, berkahilah aku, beri kemudahan dan sukseskan. Demikian para jemaah, itu syirik dalam doa yang diharamkan oleh agama. Itu perkara haram dalam akidah. Doa itu kan langsung kepada Allah, ya kan? Di surat Al-Mu'min ayat 60 dikatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku mengabulkan doa kalian. Atau di Al-Baqarah 186, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah berjanji mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, syirik dalam sembelihan. Ini juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin para jemaah. Menyembelih hewan, kambing atau kerbau, ya kan, yang dipersembahkan buat makhluk yang dianggap menguasai tempat itu. Yang disebut dengan salah satunya sedekah laut. Kerbau dipotong, kepalanya dilarung ke laut, dipersembahkan buat Nyi Roro Kidul, nyogok Nyi Roro Kidul, supaya tidak ganggu mereka yang mencari ikan. Atau mau bangun gedung pencakar langit, mau bikin hotel, mau bikin jembatan yang besar, tidak lupa memotong kambing, kepalanya ditanam di pondasi itu. Itu yang disebut dengan syirik dalam sembelihan. Masuk dalam kategori, walaupun disembelihnya dengan menyebut bismillah, tapi tetap saja itu syirik. Dan daging hewan yang disembelih haram, masuk kategori 4 perkara yang diharamkan oleh Al-Quran, yang salah satunya wa ma uhilla bihi li ghairillah, sembelihan yang dipersembahkan bukan untuk Allah Azza wa Jalla, seperti sembelihan yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, paman kakek Rasul SAW, kan, menyembelih 100 ekor unta untuk berhala. Yang keempat, yang ketiganya syirik dalam nadar. Di zaman Rasul, ada seorang sahabat bernadar jika urusannya selesai, dia akan motong kambing, dan ternyata atas izin Allah keinginan tercapai, lalu ia ingin melaksanakan nadarnya.
dan bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia bilang, aku ingin menyembelih kambing nadarku itu di satu tempat yang bernama Buana. Kata Rasul, kenapa harus di Buana? Apakah di Buana itu dulu ada berhala-berhala yang biasa disembah oleh orang jahiliyah? Tidak, kata sahabat tadi. Ataukah di Buana itu adalah tempat yang biasa dulu digunakan sebagai tempat mengadakan upacara kesyirikan di sana? Tidak, kata sahabat tadi. Kalau gitu silahkan, kata Rasul. Jika tidak ada unsur yang itunya, di orang bernadar dan pelaksanaan nadarnya itu disangkut pautkan dengan sesuatu yang memang bernuansa syirik. Begitu para jemaah. Nah, inilah dosa-dosa besar yang kata ayat 65 Az-Zumar tadi, jika kamu berbuat syirik maka batal, sia-sia dan terhapus amal-amalmu. Para jemaah, jika seorang memiliki akidah yang rusak dan ia meyakininya atau sama sekali tidak menyangka bahwa akidahnya itu rusak, keliru dan sesat, maka hal itu akan terungkap pada saat terjadinya sakratul maut. Jika dia belum bertobat sebelumnya, maka ia akan mendapatkan su'ul khotimah, meninggalkan dalam kondisi tanpa iman. Ini masuk dalam golongan manusia yang disebut oleh ayat 103 dan 104 surat Al-Kahfi, surat 18. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya, katakanlah oleh Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling akhsar, yang paling rugi, yang paling buruk amalnya? Siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang sesat dalam hidupnya, di dalam kehidupan dunia ini, menempuh jalan yang sesat dan berakidah yang rusak tadi. Tapi wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira dan mengklaim bahwa mereka berada di jalan yang benar. Naudzubillah. Perhatikan di awal Al-Baqarah ketika Allah Ta'ala menjelaskan sifat-sifat orang munafik, yang salah satunya wa idza qila lahum la tufsidu fil qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada orang-orang munafik, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, apa kata mereka? Tidak, kami tidak berbuat kerusakan, bahkan kami melakukan muslih, perbaikan. Yang dimaksud kerusakan dalam ayat ini bukan mengunduli hutan, bukan membabat hutan, bukan mencemari udara, bukan mencemari air, bukan mengeksploitasi isi bumi, bukan. Tapi dengan menyebarkan ajaran-ajaran sesat, akidah-akidah rusak di tengah-tengah umat manusia. Begitu dia klaim, innama nahnu muslihun, bahkan sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan islah, perbaikan. Demikian para jemaah. Karena itu tidak ada cara lain bagi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kecuali menjaga, memelihara dan merawat iman, tauhid dan akidah yang sudah ada dalam diri kita. Jangan sampai iman kita bercampur aduk dengan kesyirikan. Iman kita harus 100% full, tidak boleh 90% iman, 10%-nya syirik, tidak boleh. Para jemaah, dan akidah salimah itu, akidah yang benar itu, akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah, di sisi lain Allah Azza wa Jalla memberikan
jaminan kepada siapapun yang berakidah salimah bahwa dia akan mendapatkan keamanan di dunia, keamanan saat sakratul maut, dan keamanan di hari kiamat nanti. Kita bisa tengok Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, firman Allah. Orang-orang mukmin yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, murni tauhidnya, benar imannya, maulaika lahumul amnu, kata mereka itu orang-orang yang akan memperoleh keamanan. Sekali lagi, keamanan di dunia saat dia hidup, keamanan di akhir hayatnya saat sakratul maut, dan keamanan setelah mati, juga keamanan di hari akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Itulah sebab yang pertama yang menjadikan seseorang mengalami su'ul khotimah di akhir hayatnya. Mari sekali lagi kita jaga, kita pelihara, kita rawat akidah kita, kita rawat iman kita, kita rawat tauhid kita. Jangan sekali-kali mencampur adukan iman dengan syirik. Baik, yang kedua, sebab terjadinya su'ul khotimah adalah berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Para jemaah, apa yang dimaksud berpaling dari Allah? Maksudnya adalah menolak beribadah kepadanya, enggan sujud dan patuh menyembahnya, tidak mau tunduk pada syariatnya, dan membangkang seluruh peraturannya. Itu yang dimaksud berpaling dari Allah. Kita baca surat An-Nisa 172. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru tuh. Adapun orang-orang yang istinkaf, yang enggan beribadah kepada Allah, wastakbaru, dan menyombongkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, fayu'adzibuhum adzaban alima, firman Allah, maka mereka akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Wala yajidunahum min dunillah waliyya wala nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan selain dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang istinkaf dan istikbar. Istinkaf enggan, menolak tunduk kepada Allah. Istikbar, sombong, menolak kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Orang-orang yang menyombongkan diri dan enggan menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, para hadirin, menyombongkan diri di hadapan Allah dan menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang beriman, dan menempuh jalan yang sesat, adalah orang-orang yang secara tidak sadar mereka sesungguhnya telah dipermainkan oleh setan. Di mereka yang jauh dari Allah, enggan beribadah kepada Allah, sesungguhnya mereka telah dipermainkan iblis. Tapi mereka tidak sadar. Jadi mainan iblis, para jemaah. Kalau anak kecil itu punya apa, boneka, punya mobil-mobilan, apa tuh namanya, mainan ya. Kalau orang Sunda bilang cocokan, nah gitu ya. Itu mainan iblis, para jemaah. Nah, mereka orang-orang yang jauh dari Allah Azza wa Jalla itu telah dipermainkan oleh setan, berada dalam genggaman setan. Orang yang telah dipermainkan setan itu, para jemaah, segala atau persepsinya akan rusak. Kita baca dulu ayatnya ya, di surat An-Naml ayat 24. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun tuh. Setan itu, kata Allah, telah menghiasi amal-amal mereka
Bagaimana cara Allah menghiasi amal-amal mereka? Cara setan menghiasi amal mereka. Setan itu makhluk yang sangat lihai, sangat pandai menghiasi amal perbuatan yang buruk kelihatan yang baik, menjadi baik gitu para jemaah. Jadi yang syirik kelihatan tauhid gitu, yang perbuatan kufur kelihatan iman gitu, yang munkar kelihatan ma'ruf, yang hak, yang batil kelihatannya hak gitu, yang tidak patut kelihatannya bagus gitu. Itu cara setan mengemas keburukan menjadi nampak sebagai sesuatu yang baik. Akibatnya kata ayat ini, fasaddahum anis sabil, menghalangi mereka dari menempuh jalan yang dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dan karena itu fahum la yahtadun, mereka tidak akan dapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka tidak sadar dipermainkan setan para jemaah. Hati, pikiran, jiwanya, pola pikirnya, mindsetnya, kemudian persepsinya itu dirusak oleh setan. Sehingga mereka layak ripuna al-haq wal batil, tidak bisa membedakan mana antara hak dan batil. Bahkan mereka tidak bisa mengingkari kemunkaran. Itu bahayanya. Dia tidak bisa mengingkari kemunkaran, tidak bisa menolak keburukan. Ada yang menarik terkait dengan hal ini para jemaah di surat Fussilat ayat 4 dan ayat 5. Fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Kebanyakan mereka berpaling dan mereka tidak mau mendengar. Apa kata mereka yang sudah dipermainkan setan? Mereka bilang begini para jemaah. Wa qalu, mereka berkata, qulubuna fi akinnatim mimma tad'unana ilaihi. Hati-hati kami dalam keadaan menolak terhadap apa yang kalian serukan kepada kami dari kebenaran, dari apa yang kalian klaim sebagai kebenaran, kami tolak. Hati kami enggak bisa menerima itu, kata mereka. Wa fi adhanina wakrun, kata mereka, dan di telinga kami ada sumbatan. Jadi itu mereka akui para jemaah. Sehingga sehebat apapun nasihat, pelajaran dan bimbingan yang disampaikan kepada mereka yang sudah dipermainkan setan itu tidak mempan. Karena mereka sudah salah persepsi dan keliru menilai. Sekali lagi saya ingin tekankan, keliru menilai akibatnya. Yang hak kelihatan ma'ruf, yang ma'ruf kelihatan munkar, yang batil kelihatan al-haq. Para jemaah, ada sebuah riwayat begini, kalau nggak salah dulu pernah sampaikan juga di sini, tentang persepsi keliru. Di hadapan para sahabat Rasulullah bersabda begini, kaifa antum idza tagha nisaukum wa basaqa syubbanukum wa taraktum jihadakum. Ini ada 3 pertanyaan, ya, 3 dialog singkat Rasul dengan para sahabat. Kata Rasul, bagaimana menurut kalian dan bagaimana juga sikap kalian jika istri-istri kalian sudah tagha, melampaui batas? Istri kalian sudah tidak lagi mentaati suami, bahkan istri maunya jadi kepala rumah tangga, ya kan? Wa pasaqa syubanukum, dan anak-anak muda kalian sudah menyimpang. Jadi konsekuensi logis dari seorang istri yang membanggang pada suami, anak-anaknya menyimpang. Mendengar statement Rasul tadi, kata para sahabat, wa kainun dzalika ya Rasulullah, apakah kondisi seperti itu akan terjadi? Sahabat heran sebab kondisi mereka saat itu kan sangat kondusif. Istri-istri mereka pada solih, anak-anak mereka pada solih.
Anak-anak muda mereka seperti siapa itu? Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mu'ad bin Jabal, itu anak-anak muda para jemaah. Orang-orang salih. Apakah akan terjadi gitu? Kata Rasulullah, "Na'am wa asyaddu min dzalik," ya, yang lebih buruk dari itu akan terjadi. Heran para sahabat dan semakin penasaran. Apa kata mereka ya Rasulullah? Kata Rasul, "Kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkaran?" Bagaimana sikap kalian dan apa yang akan kalian lakukan manakala kalian sudah salah persepsi, yang munkar dianggap ma'ruf dan yang ma'ruf dianggap munkar. Gitu. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Yang jujur dianggap menyimpang, yang menyimpang dianggap jujur. Yang pembohong dianggap orang amanah, yang amanah dianggap pembohong. Kata sahabat, "Rasul, apakah akan terjadi kondisi seperti itu? Itu serem." Kata Rasul, "Na'am." Ya, yang lebih dari itu akan terjadi. Apa yang Rasulullah kata pada sahabat? Kata Rasulullah, "Kaifa antum idza umirtum bil munkar wa nuhitum anil ma'ruf?" Bagaimana sikap kalian manakala kalian berada dalam suatu kondisi di mana kalian sudah disuruh langsung atau tidak langsung berbuat munkar dan dilarang berbuat ma'ruf. Itu awalnya dari manusia-manusia yang akal, pikiran, jiwa dan hatinya dipermainkan oleh setan gara-gara jauh dari Allah Azza wa Jalla. Di surat Toha ayat 124 Allah menjelaskan akibat buruk yang dialami oleh orang-orang yang berpaling dari Allah. Apa? Wa man a'rada an dzikri, firman Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka yaumal qiyamah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka ia akan menghadapi kehidupan yang sempit di hari kiamat nanti dan akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan matanya buta matanya, nggak melihat. Sehingga mereka mengatakan, "Ya Allah, kenapa kami tidak bisa melihat? Wa qad kuntu basira," dulu waktu di dunia kami itu melihat. Itu akibat berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dampaknya sangat buruk para jemaah ya. Dari berpaling jauh dari Allah Azza wa Jalla, melupakan Allah dan yang lainnya. Bila manusia berpaling dari Allah, maka Allah akan berpaling dari dia, kan gitu kan. Kalau kita lihat Al-Quran kan, di Al-Baqarah ya ada ayat yang berbunyi gimana para jemaah, "Fadkuruni adkurkum," kan gitu ya. "Hendaklah kalian mengingat aku," kata Allah, "niscaya aku mengingatmu." Dan di hadis qudsi Allah berfirman, Rasul bersabda, Allah berfirman, "Jika hambaku datang mendekatiku satu jengkal, aku lebih cepat lagi satu hasta. Jika hambaku datang mendekatiku satu hasta, aku lebih cepat lagi satu depa," kata Allah. "Jika hambaku datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku lebih cepat lagi mendatangi dia dengan berlari-lari kecil," kata Allah. "Dan jika hambaku mengingatku di saat sepi dan hening, maka aku akan mengingat dia di saat keramaian." Begitu. Saya kira sebuah syair yang digubah oleh Taufik Ismail yang kemudian didendangkan oleh siapa itu yang dari Bandung, Bimbo, "Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh." Saya kira ini terinspirasi oleh ayat dan hadis tadi para jemaah. Kalau melupakan Allah, Allah lupa pada dia. Di surat 59 ayat berapa itu? 19 ya. "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaikumul fasikun." Janganlah kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah lalu Allah akan lupa kepada kalian.
Demikian para jemaah. Nah, saya ingin membacakan hadis nih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tentang orang yang berpaling dari Allah dan Allah berpaling dari dia. Dan ini pelajaran bagi kita semua para jemaah, khususnya dalam bab pengajian ini. Begini, sahabat Rasul yang bernama Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu mengatakan begini, An Rasulullah bainama wa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ah. Jadi ketika Rasul bersama para sahabat duduk di masjid bersama para sahabat itu, ya kayak ngaji kayak begini gitu para jemaah. Ada istilah halakoh kan, halakoh itu lingkaran gitu ya, ngajinya. Jadi semuanya penuh gitu kan, nah, lingkaran. Terus id aqbala thalathatu nafar, tiba-tiba ada 3 orang sahabat yang datang telat. Datang dia, tapi telat 3 orang sahabat tadi. Biasalah di mana juga suka ada yang datang telat, Bu, Bapak, ya. Karena telat itu lebih baik. Ya. Kan ada ungkapan kita mengatakan lebih baik telat daripada tidak, kan gitu. Telat 3 orang sahabat tadi para jemaah. Pak balasnani lalu salam wadhaba wahid. Nah, yang 2 orang itu datang menghadap Rasul, yang 1 pergi. Falamma waqafa Rasulullah sallama, ketika dia dekat dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, keduanya menyampaikan salam kepada Rasul. Fa'amma, nah dari 2 orang yang tadi, yang datang tadi, fa'amma ahaduhuma paro'a purjatan fil halqati fajalasa fiha. 1 orang dari 2 orang yang menghadap Rasul tadi, dia mencari celah-celah di halakoh itu, di masjid itu. Masih ada slot, ia duduk di tempat itu. Enggak malu-malu walaupun datang telat, duduk bersama orang-orang yang sudah datang duluan. Yang 1. Wa ammal akhor fajalasa khalfahum, yang 1 duduk di belakang, duduk paling belakang atau duduk di balik pintu. Gitu ya. Yang penting kedengaranlah suara ustadz yang ceramahnya, kalau sekarang begitu ya. Wa amal akhor ba'daro dahiban, yang 1 udah adbaro, pergi, meninggalkan tempat itu, tak kelihatan lagi batang hidungnya. Setelah Rasul, kata Abu Waqid, falamma salam, setelah Rasul selesai menyampaikan nasihatnya kepada para sahabat, beliau berkata begini, ala ukhbirukum anin nabadit talasah, kata Rasul, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang 3 orang tadi, 3 orang sahabat tadi. Tentu sahabat ingin tahu ya, ada apa tuh itu. Rasul kok komen tentang 3 sahabat tadi gitu para jemaah. Maka Rasul bersabda begini, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullahu, yang 1 yang tadi datang ke masjid, datang belakangan, mencari tempat yang kosong, bergabung dengan jamaah yang duluan sudah ada, kata Rasul, dia orang yang berlindung kepada Allah, mencari perlindungan kepada Allah, maka Allah pun melindungi dia. Niscaya kalau dia berlindung pada Allah, Allah pasti melindunginya. Begitu para jemaah. Wa amal akhor pastahillahu anhu minhu, yang kedua yang duduk di belakang, di balik pintu, dia malu dengan Allah, Allah pun malu dengan dia, gitu kata Rasul. Kalau Allah sudah malu sama kita, gimana para jemaah gitu kan? Gara-gara kita malu sama Allah. Makanya ngaji jangan mojok. Di belakang aja, di belakang pintu atau di teras di sana gitu ya kan. Yang penting kedengaran ustadznya. Itu orang yang malu dengan Allah, Allah pun malu sama dia. Ngaji itu ngeronyok. Tahu nggak ngeronyok? Kayak ikan emas dikasih makanan, ngeronyok begitu itu ngaji para jemaah. Dekat dengan yang ngomongnya.
kita bisa bertatap mata antara si pembicara dengan jamaah, itu ada komunikasi lahir batin gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiganya kata Rasul, wa ammal akhir fa'aradallahu anhu, ini yang saya maksudkan. Yang ketiga tadi, yang balik lagi, tak kelihatan lagi batang hidungnya, dia berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari dia gitu. Allah juga berpaling dari dia. Naudzubillah min dzalik para jemaah. Ini kalau kita lihat konteksnya ya Pak, secara dohir hadis ini bicara soal halakoh di masjid. Maka orang-orang yang tidak ikut dalam halakoh itu termasuk orang yang berpaling dari Allah. Allah pun berpaling dari dia. Orang yang semangatnya kurang, di belakang saja, yang penting asal kedengaran, dan di belakang kan bisa sambil main HP gitu, dia juga malu dengan Allah Ta'ala. Terlebih lagi bagi mereka yang pergi, tapi yang ada di depan, yang ada di dalam, khusyuk, fokus hati, jiwa, pikiran dan raganya menyimak apa yang disampaikan, itu yang disebut berlindung pada Allah, dan Allah melindungi dirinya. Saya kira dua dulu yang kita bahas pada kesempatan ini para jemaah. Masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa mengakhiri kehidupan di dunianya dalam kondisi su'ul khotimah. Mudah-mudahan ke depan Allah Ta'ala memberikan pada kita kesempatan, waktu, dan kesehatan untuk bisa melanjutkan pembahasan ini. Itu saja yang dapat kita bahas untuk sementara. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.